Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita ke Mas Suban. Mas Suban, ini bagaimana ya biar kita bisa melanjutkan bahwa Pancasila itu tetap dirasakan. Nilai-nilai apa yang memang operasional sehingga orang tidak menentang terhadap ideologi negara ini? Iya Mas Imam, saya kira begini, nilai-nilai Pancasila seperti tadi yang sudah kita ungkapkan dan seperti juga Mas Fauzan tekankan bahwa itu harus terinternalisasi dalam diri kita masing-masing manusia Indonesia ini. Satu hal dan fakta yang kita harus akui bahwa kita sudah abai lebih 20 tahun untuk tidak mengurusi Pancasila sehingga dia lepas dari tubuh kita misalnya. Sekarang kita harus mengembalikan lagi. Lalu bagaimana kita itu semua meresap dalam tubuh kita? Saya kira 5 sila itu harus benar-benar kita jalankan tanpa kompromi saya kira. Karena itulah yang menjadi dasar kita bersama. Nah, tapi problemnya di dalam 5 sila itu juga muncul perlawanan against dalam watak-watak yang selama ini, bahwa banyak ideologi-ideologi juga yang melawan terhadap Pancasila. Sila yang pertama, kita melihat bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu kan bukan untuk ribut. Kan kita diciptakan berbangsa-bangsa itu untuk saling kenal mengenal. Bukan begitu Mas Fauzan, dalam surat Al-Hujurat ya kira-kira gitu kan. Ya, betul. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang, ya mungkin bukan kadang-kadang, atas dasar dengan agama itu selalu menjadi sumber konflik. Kita tahu bahwa agama itu memang selalu berwajah emang dua itu. Satu, dia menjadi pusat sumber kedamaian, tetapi di sisi lain dia menjadi sumber konflik juga. Nah, saya kira bagaimana kita kembali lagi kepada ajaran-ajaran Pancasila dan kita kembalikan kepada ajaran kita masing-masing agama bahwa tidak ada pertentangan sebetulnya. Kita membangun kembali, kita munculkan bahwa wajah agama karena kita bertuhan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu, munculkan dengan wajah yang penuh senyum, penuh damai, penuh tenang supaya bumi Indonesia ini selalu tersiram hijau royo segala macam lah. Jadi yang gunungnya tumbuh menghasilkan tanaman-tanaman yang subur sehingga berlimpah untuk masyarakat kita. Nah, kemudian juga yang kedua, kemanusiaan yang beradab misalnya. Kita lihat bagaimana hal-hal yang beradab itu juga kita tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang biadab, itu yang berbahaya menurut saya. Kita lihat sekarang, pasca reformasi, betapa mudahnya kok konflik muncul itu. Betapa mudahnya nyawa hilang, Mas. Untunglah dalam 2 atau 3, misalnya satu dekade terakhir, kita sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan itu masa kesadaran atau bisa jadi kelelahan kita untuk menghadapi situasi ini. Karena konflik ini justru bukan membuat kita malah muncul yang lebih baik, tetapi malah semakin memisahkan, menggoyahkan kohesi nasional kita. Karena itu nilai-nilai kemanusiaan kita, apalagi yang beradab itu, kita harus munculkan untuk membangun. Kita ini di dalam ajaran Islam ini, kalau melihat tetangga kita nggak makan, kita berdosa semua. Kalau misalnya orang meninggal kita tidak menyembahyangkan, kita berdosa kolektif semua. Saya kira ajaran-ajaran sangat kompatibel dan Pancasila adalah menurunkan kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga misalnya persatuan Indonesia, ini sudah jelas, ini tidak bisa ditawar nih. Kalau kita tidak bersatu, tidak mungkin bangsa Indonesia ini akan menjadi seperti sekarang ini, yang luas ya, yang tadi katakan 267 juta penduduknya, yang wilayahnya kalau kita tebarkan di Eropa itu dari London sampai Ankara, Istanbul, bayangkan itu. Berapa negara itu? Hanya kita Indonesia yang memiliki itu. Jadi inilah yang harus kita sadari. Kalau negara ini begitu besar dan kita tidak rawat dan kita sia-siakan, sayang sekali. Kalau amit-amit suatu negara kita menjadi kecil, misalnya seperti mantan Yugoslavia, semakin besar negara kita ini semakin kuat. Dan kita tidak perlu lagi untuk pergi ke Papua, ke Manado dengan paspor seperti di Eropa. Ini adalah kita saling bersaudara sesama ini. Karena kita yang merebut kemerdekaan ini, kita yang menikmati bersama-sama dan kita harus bersatu. Nah, karena itu persatuan ini juga harus dibangun secara mufakat, Mas. Secara bermusyawarah. Jadi persoalan apapun juga kita harus musyawarahkan. Jangan sampai kita keputusan secara sepihak. Keputusan diambil dengan rasa masing-masing. Tadi dia diungkapkan bagaimana Ki Bagus Hadikusumo dan para petinggi dan para tokoh-tokoh bangsa lainnya itu
melakukan konsensus bersama. Tidak ada yang ingin menunjukkan keegoannya masing-masing, tapi melihat kepentingannya secara bersama. Kita bermusyawarah, itu yang dijamin misalnya di pasal di sila keempat. Nah, sila keempat ini forumnya banyak, ya ada di DPR, ya di pemerintah, bahkan di warung-warung kopi, bahkan seperti Zoom ini kita membangun sentimen bersama, kita membangun nilai dan jiwa bersama untuk bagaimana kita bersama-sama saling bisa bermusyawarah, bisa bermufakat. Artinya kan begini, kalau kita bermusyawarah ada sesuatu yang kita kontribusi, ada sesuatu juga yang kita bisa semua tumpahkan, saling memberi. Nah, di situ titik temunya nanti. Nah, kalau semua itu, Mas, saya kira tadi yang kita bicarakan, yang penting seperti Mas Imam katakan adalah bagaimana kita harus secepatnya ini memberikan keadilan sosial untuk bangsa Indonesia ini. Inilah yang penting. Kalau ini tidak tercapai, maka tujuan kita merdeka ini semakin jauh dan cita-cita kita. Ini semakin cepat keadilan itu. Dan ini sudah disuarakan oleh semua tokoh, sudah dikerjakan oleh pemerintah, dan saya kira emang tidak mudah. Ini tantangannya, ini hambatannya. Tapi kita jangan menyerah. Karena bangsa ini kita berharap mimpinya itu ribuan tahun lagi. Kan kita mendirikan bangsa ini bukan 1, 2, 3 hari, bukan 1, 2, 3 tahun, atau misalnya puluhan tahun. Kalau perlu ribuan tahun, Mas. Ribuan tahun bangsa ini kita bangun, sampai kita rawat ini. Kalau perlu jangan ribuan sampai miliaran. Iya. Mudah-mudahan Mas kita ya. Ratusan ribu sama miliaran lah kira-kira kan. Sampai dunia ini berakhir kira-kira gitu. Nah itu kira-kira Mas, saya kira gitu. Baik Mas Subhan, terima kasih. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, tetap bersama kami di segmen berikutnya.